Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bunyi bahasa dan konsonan. Baiklah, mari kita mulai. Pengembangan bunyi bahasa menurut Hasan Alwi, Sunjono Darjowijojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Mulyono. Bunyi sebagai getaran udara dapat pula merupakan hasil yang dibuat oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa dibuat manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Adapun perubahan bentuk saluran suara terdiri atas rongga faring, rongga mulut, dan rongga hidung menghasilkan bunyi bahasa yang berbeda-beda. Bunyi bahasa yang arus udaranya keluar melalui mulut disebut bunyi oral. Bunyi bahasa yang arus keluarnya udaranya dari hidung disebut bunyi sengau atau bunyi nasal. Bunyi bahasa yang arus udaranya sebagian keluar dari mulut dan sebagian keluar dari hidung disebut bunyi yang disengaukan atau dinasalisasi. Macam-macam bunyi bahasa yaitu bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Pengembangan konsonan menurut Hasan Alwi, Sunjono Darjowijojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Mulyono. Konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan. Pada pelafalan konsonan, ada 3 faktor yang terlibat. 1. Keadaan pita suara. 2. Penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap. 3. Cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Berdasarkan keadaan pita suaranya, konsonan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Konsonan yang bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. 2. Konsonan yang tak bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Berdasarkan jalan keluarnya udara, konsonan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Konsonan oral, yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. 2. Konsonan nasal, yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Berdasarkan daerah artikulasinya, konsonan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Konsonan dapat bersifat bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. 2. Konsonan dapat bersifat labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. 3. Konsonan dapat bersifat alveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. 4. Konsonan dapat bersifat palatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. 5. Konsonan dapat bersifat velar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai artikulasi. 6. Konsonan dapat bersifat dental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi. 7. Konsonan dapat bersifat glotal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. 8. Konsonan dapat bersifat laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Konsonan hambat, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. 2. Konsonan frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. 3. Konsonan lateral,
yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. 4. Konsonan getar, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. 5. Konsonan semivokal, yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Bunyi bahasa menurut Hasan Alwi, Sunjono Darjowijoyo, Hans Lapowila, dan Anton M. Mulyono. Bunyi sebagai getaran udara dapat pula merupakan hasil yang dibuat oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa yang arus udaranya keluar melalui mulut disebut bunyi oral. Bunyi bahasa yang arus udaranya keluar dari hidung disebut bunyi sengau atau bunyi nasal. Bunyi bahasa yang arus udaranya sebagian keluar melalui mulut dan sebagian keluar dari hidung disebut bunyi yang disengaukan atau dinasalisasi. Konsonan menurut Hasan Alwi, Sunjono Darjowijoyo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Mulyono. Konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan. Konsonan dapat bersifat velar atau glotal.